Dan kembali lagi di Amanda Channel. Ini kisah Kim Jong Un ya, menembak mati ya Menteri Pertahanan periode tahun 2015. Ya ini adalah berita lama, tapi kisah ini cukup menarik untuk kita bahas, friend. Dimana usut punya usut betapa ngerinya diktator Korea Utara ini, paman Kim Jong Un ini ya, gara-gara cuma tertidur saat rapat. Menteri Pertahanan yang notabene udah senior ya di pejabat tinggi Korea Utara ini gara-gara tertidur saat rapat langsung dieksekusi, Ben. Ini cukup barbar. Dan sebelumnya Kim Jong Un juga pernah melakukan hal yang lebih barbar lagi kepada pamannya sendiri. Gara-gara tidak mau bertepuk tangan juga dieksekusi. Jadi ini suatu hal yang menurut admin di luar batas kepemimpinan yang normal ya. Jadi Kim Jong Un ini dikenal sebagai pemimpin yang diktator ya. Pemimpin tertinggi Korea Utara itu tak segan-segan menjatuhi hukuman mati terhadap siapa saja. Gak peduli lo mau saudaranya kayak kakaknya, adiknya, gendaannya, selingkuhannya, gak mau tahu lah. Pokoknya nantang, tempeleng, besok hilang gitu ya. Baik warga Korea Utara, pejabat tinggi hingga anggota keluarganya sendiri ya. Nah, pada tahun 2015 silam, seorang Menteri Pertahanan Korea Utara itu dijatuhi hukuman mati oleh Kim Jong Un jika sebelumnya beberapa kasus mulai dari karena pengkhianatan, rencana kudeta, terus mulai dari virus corona ya yang paling menarik itu tertidur saat rapat ya, gara-gara tidur, rapat tidur, udah langsung besok dipanggil dor pakai senapan anti udara, sistem pertahanan udara. Gak ngeri gimana kalau pejabat-pejabat di Ekuador nih bos ya. Rapat, tidur saat rapat tidur ya, rapat main slot. Oh jangan harap ente hidup di Korea Utara bisa menghirup udara lagi besoknya bos ya kan. Menteri Pertahanan yang nasibnya sial tersebut adalah Menteri Korut ya, Hyun Yong Chol ya. Hyun Yong Chol adalah salah satu pria yang berusia 66 tahun didakwa melakukan pengkhianatan setelah menunjukkan rasa tidak hormat kepada Kim ya dalam sebuah acara militer. Disebutkan bahwa Hyun Yong Chol tertidur dalam sebuah acara resmi yang dihadiri oleh Kim Jong Un ya. Itu pemimpin gak ada senyum-senyumnya bos, pokoknya rapat ya petentang gitulah. Kim modelnya Kim seperti itu. Hal itu sempat membuat heboh dunia ya, karena bahkan ham-ham dunia pun sampai mengecam tindakan Kim Jong Un, tapi mau apalagi Kim gak ngaruh ya. Eksekusi terhadap Hyun Yong Chol disaksikan itu ratusan pejabat tinggi militer pada akhir April 2015 yang lalu ya. Eksekusi hukuman itu dilakukan di sebuah lapangan di pusat pelatihan militer Kagon sebelah utara Pyongyang. Kantor berita Korea Selatan Yonhap di saat itu mengatakan eksekusi dengan cara ditembak menggunakan senjata anti serangan udara, yakni ada ZPU-4 ya. Ini padahal jarak tembak dari senjata ZPU-4 ini jarak tembaknya itu mencapai 8 km. Bisa kalian bayangkan buat mengeksekusi orang dari jarak kurang dari 30 meter. Apa enggak amburadul itu langsungan bentuk-bentuk orangnya. Kayak dicincang-cincang ya, ngeri banget, ngeri banget. Kita bisa main seperti itu, enggak boleh. Seperti itu. Eksekusi terhadap Hyun Chol ini ya, merupakan senjata yang kuat memiliki jangkauan 8 km. Namun untuk keperluan eksekusi itu senjata tersebut hanya ditembakkan dari jarak 30 meter saja, Ben. Bahkan media mempublikasikannya sejumlah citra satelit yang diklaim menunjukkan area tempat para pejabat tinggi Korea Utara menyaksikan eksekusi itu. Hyun Yong Chol yang belum genap setahun menduduki jabatannya sebagai Menteri Pertahanan Korea Utara juga diyakini pernah menyuarakan keluhan terhadap Kim Jong Un dan beberapa kali mengabaikan perintah sang pemimpin. Dia ditahan pada akhir April 2015 dan dieksekusi hanya selisih 3 hari saja. Bayangkan, selisih 3 hari saja dari dia ditangkap dan tanpa melalui proses hukum dan tanpa melalui proses pengadilan, friend. Ngeri banget Kim ini ya, menurut keterangan dari media-media saat itu. Dan kabar ini muncul ya, Kim Jong Un ini memerintahkan eksekusi tidak ada kepada Menteri Pertahanannya saja. Jadi saat itu ada 15 pejabat tinggi ya pada tahun yang sama sebagai ganjaran karena telah menantang kekuasaannya, friend.
yang nantang ya udah dikirim ke bapak yang di atas gitu kan. Dan mengutip dari kantor berita Yonhap juga, keterangan menyebutkan setidaknya ada 70 pejabat tinggi Korea Utara sudah dieksekusi sejak Kim Jong Un berkuasa mulai dari tahun 2011 yang lalu. Bisa kalian bayangkan. Nah, Bren, itu tadi ya kisah-kisah pejabat Korea Utara yang cukup barbar, di mana secuplik kisah Kim Jong Un menembak, mengeksekusi ya Menteri Pertahanan negaranya sendiri gara-gara tertidur dalam acara rapat yang dipimpinnya. Kira-kira bagaimana, Bren? Menurut kalian terkait barbarnya seorang diktator Kim Jong Un ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar.